Saudari-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini tetap semangat, mari kita renungkan sabda Tuhan. Pasti bermanfaat untuk kita. Minimal untuk saya, syukur pada Allah bahwa bermanfaat untuk Anda. Tuhan memberkati. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita awali permenungan kita dengan mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda hari ini unik. Bacaan pertama, Mazmur Tanggapan dan Injil memberi peta jalan kehidupan kita. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yeremia memberikan teguran dan peringatan. Kemudian Mazmur Tanggapan mengajak kita untuk memegang peringatan itu dengan penghiburan. Sedangkan Injil menggambarkan buah apabila kita mengandalkan Tuhan. Jadi bacaan-bacaan hari ini dapat dirangkum dalam satu kalimat, mari kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan yang bagus, let go and let God. Tanggalkanlah dirimu, andalkanlah Tuhan. Saya pernah menulis buku yang berjudul Let Go and Let God pada tahun 2002. Itu diterbitkan oleh penerbit Canisius waktu itu. Kemudian lama setelah mengalami beberapa kali cetak ulang, kemudian tidak terbit, lalu saya terbitkan ulang dengan judul yang sama tapi dengan format yang berbeda. Let go and let God. Andalkanlah Tuhan. Itu let God. Let go, tanggalkanlah dirimu. Jadi kita diajak untuk menanggalkan diri kita. Artinya apa? Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi let God. Mengandalkan Allah. Mengandalkan Tuhan Allah sendiri. Dan itulah prinsip hidup rohani kita yang terwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan rohani tidak merupakan sesuatu yang abstrak di awang-awang, tetapi kita hayati dalam hidup sehari-hari dengan mengandalkan Tuhan. Itu yang diperingatkan oleh Nabi Yeremia kepada kita pada hari ini. Kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Tegas, Nabi Yeremia mengatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Jadi terkutuklah yang mengandalkan manusia, maka let go, tanggalkanlah dirimu. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, maka let God. Itu permainan kata dan maknanya.
Nabi Yeremia mengatakan, menyampaikan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita diajak mengandalkan Tuhan karena apa? Kita hidup dalam dunia kita yang kerap kali seperti dikatakan pada bagian terakhir kitab Nabi Yeremia yang kita baca hari ini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, itu yang dikatakan Nabi Yeremia. Lalu dalam kitab Mazmur, Mazmur tanggapan, kita diberi penghiburan. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Mengapa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudari-saudara, keberhasilan itulah yang merupakan rahmat, bukan upaya manusia, bukan karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, dalam Injil Lukas, kita diajak untuk mensyukuri orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, hidupnya seperti Lazarus. Memang kadang-kadang di dunia ini orang yang mengandalkan Tuhan tidak berarti bebas dari penderitaan. Seperti Lazarus, dia mengalami hal-hal yang buruk, tetapi Allah membela Lazarus, sehingga ketika Lazarus meninggal dunia, dia mendapatkan tempat yang terbaik. Dia mengalami kebahagiaan surga, bukan karena kehebatannya, tetapi pertama-tama karena berkat Tuhan yang menjadi andalan hidupnya. Sementara orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekayaannya, dia menderita dalam siksaan kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu belajar mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan karena
menjadi andalan kita. Itulah juga yang selalu kita doakan setiap kali kita berdoa koronka, kerahiman ilahi. Yesus, Engkaulah andalanku. Semoga dengan mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam